warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulil muallimit tullabi wa musahhilil khairi liman yata'allamu. Thumma as-salatu wassalamu 'alan nabi wa alihi wa sahbihi jayudamu. Ya Rabbana faghfir lana dzunubana wa walidina wa liman huwa muslim. Nad'uka Allahumma ilman nafi'an min yawmina ila al-hisab yaqum. Amin 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 wa ya Fattahu. Amin 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 wa ya alim. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa jama'atah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Segenap para ustazah, para ibu hajjah dan seluruh jamaah majelis taklim kaum ibu Masjid Al-Abror yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah pada siang hari ini kita berkumpul kembali untuk melanjutkan pengajian kitab Irsyadul Ibad. Mudah-mudahan apa yang sudah kita baca, apa yang akan kita baca menjadi sesuatu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Di antara sunnah-sunnah hayat dalam sholat itu adalah membaca doa-doa sebelum salam. Sebelum salam selesai kita tasyahud fil alamina innaka hamidum majid, maka kalau kita sholat sendirian disunnahkan doa di situ tempatnya. Doa bagus apa enggak Bu? Bagus apa enggak kita berdoa? Bagus. Namun karena keadaannya di dalam sholat, maka doanya harus doa yang bagus-bagus. Doa yang bagus-bagus dan doa yang baik-baik ini adalah doa yang tidak membatalkan sholat. Bagaimana ketentuannya? Bagaimana caranya atau batasannya? Doa yang mana yang bisa kita baca? Di antaranya adalah doa ma'thur atau doa yang diajarkan dari Rasulullah SAW. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahyaya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Allahumma tsabbit qalbi ala dinik. Ini diantara doa-doa yang memang ma'thur atau ditinggalkan dan diajarkan oleh Rasulullah untuk kita sebelum salam kalau sholat sendiri. Kalau sholatnya berjamaah dan jadi imam jangan, kasihan makmumnya. Belum tentu makmumnya ridho. Kepanjangan. Udah tahiyatnya juga tahiyatnya pelan banget. Lah ini lambat, kasihan makmumnya. Tapi kalau sholat sendiri boleh kita tambahkan dan ini termasuk sunnah hayat. Doa ma'thur yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau kita tidak bisa doa ma'thur, boleh kita berdoa yang kita ambil dari ayat-ayat Al-Quran. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tapi niatnya jangan niat baca Al-Quran, karena kita dalam keadaan duduk, sedangkan dalam sholat itu biasanya baca ayat atau baca Quran saat duduk apa saat diri Bu? Dalam sholat kita baca Al-Quran itu saat duduk apa saat diri? Diri. Maka kita membaca doa yang diambil dari Al-Quran seperti doa sapu jagat namanya itu. Rabbana atina, pokoknya di dunia baik, di akhirat baik. Maksudnya di mana-mana udah enak aja,
itu namanya sapu jagat, itu diambil dari Al-Quran. Tapi niatnya jangan niat baca Al-Quran, niatnya niat doa. Ini tergantung niatnya, semua tergantung niatnya. Demikian juga untuk ibu-ibu yang punya ini tamu bulanan haid, yang punya halangan. Apakah dia membaca Rabbana Atina atau membaca Rabbana Hablana itu boleh apa enggak? Padahal itu Quran atau bukan, Bu? Quran atau bukan itu, Bu? Quran. Tapi niatnya niat doa boleh, atau niat zikir boleh. Ibu punya hafalan banyak, saya tahu ibu sini kan Yasin hafal ya, Waqiah hafal, Ar-Rahman hafal, Tabarok hafal. Ya depan-depannya doang. Tabarok, Yasin depannya doang. Hafalan banyak. Kalau mau mengulang-ulang dan juga niatnya niat zikir mengingat Allah boleh. Tapi kalau niatnya baca Al-Quran nggak boleh, karena Al-Quran itu adalah kalamullah, firman Allah yang sifatnya qadim dan juga suci, nggak boleh dibaca oleh orang yang sedang berhalangan. Niatnya tidak boleh baca Al-Quran, tapi niatnya zikir atau niat doa boleh. Ini kembali kepada dasar atau prinsip innamal a'malu binniyat, tergantung niatnya. Kalau ibu niatnya baca Qul Al-Falaq An-Nas, Quran padahal itu, tapi kalau niatnya zikir, ibu lagi halangan nggak apa-apa. Jadi gimana niatnya? Begitu juga doa kita menjelang salam, habis fil alamina innaka hamidum majid, boleh diambil dari doa ayat Al-Quran, tapi jangan niat baca Al-Quran. Niatnya baca doa, karena di situ bukan tempatnya baca Al-Quran, duduk itu. Tempatnya baca Al-Quran saat sholat itu berdiri, bukan di tempat duduk itu. Saat tasyahud bukan. Ini yang kedua, bisa kita ambilkan dari doa-doa yang merupakan ayat Al-Quran. Yang ketiga, kalau kita doa dalam sholat menjelang salam, yang ma'thur gak hafal Ustaz, doa Al-Quran kagak hafal juga saya. Ya udah doa, tapi doanya doa akhirat. Doanya doa akhirat. Doa akhirat itu seperti minta ampunan Allah, minta diselamatkan dunia akhirat, itu namanya doa akhirat. Bagaimana kalau doa dunia? Udah doa dunia pakai bahasa Indonesia lagi. Ya Allah, biar kontrakan laku. Ya Allah, biar semuanya disebutin dunia. Nah, ini bisa membatalkan sholat. Karena jelas kata Rasulullah, sabda Rasulullah SAW, inna sholatana hadhihi la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas. Yang namanya sholat kita ini, sholat dalam agama Islam ini, di dalamnya nggak boleh ada kata-kata yang mirip dengan kata-kata ngomong sama orang. Nah, kalau ibu minta kontrakan laku, itu kira-kira kayak ngomong sama orang apa nggak, Bu? Sama ngomong sama orang, maka nggak boleh. Jadi niatnya, jadi doanya doa apa? Doa akhirat aja. Ya Allah, ampuni saya. Ya Allah, kasihani saya, berikan rahmat pada saya, boleh. Yang doa-doa dunia nanti aja, selesai salam baru kita doa dunia. Mau minta apa aja? Ya Allah, saya punya hajat, mau nyunatin cucu saya, tiga-tiganya belum sunat, bapaknya juga belum sunat, mantunya belum sunat, mantu kok belum sunat. Nah, itu doa-doa yang dunia nanti di luar sholat aja, karena khawatir membatalkan sholat. Termasuk sunnah hayat itu kita membaca doa menjelang salam setelah fil alamina innaka hamidum majid. Nah, yang berikut ini adalah sunnah hayat juga dalam sholat di bagian-bagian akhir. Nanti setelah ini masuk ke sunnah ab'ad. Sunnah hayat yang berikutnya ada di halaman 144. Ketemu, Bu? Wa taslimatun tsaniyatun. Kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa taslimatun tsaniyatun. Wa ziyadatu wa rahmatullahi fihima waltifatun biwajhihi yaminan wa shimalan fi taslimataihi nawiyan
Assalama ala manil tafata ilaihi mim malaikatin ila akhirin naskah, hingga akhir naskah. Yang kesekian yang berikut ini adalah sunnah hayat dalam sholat, yaitu mengucapkan salam kedua. Salam kedua, bukan salam terakhir Bu ya. Salam terakhir mah lagu siapa ini? Salam terakhir. Oh maaf terakhir. Apalagi Bu? Ada salam terakhir tapi bukan dangdut. Salam kedua, dalam salam kedua dalam sholat, salam kedua itu hukumnya sunnah. Ibu kalau sholat terakhir salamnya sekali atau dua kali? Dua. Yang rukun salam pertama doang. Salam kedua hukumnya sunnah. Kalau orang kemudian sholat assalamualaikum warahmatullah, udah selesai, habis itu dia diri, sah tetap sholatnya. Tapi kita dianjurkan melakukan kesunatan salam yang kedua, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum, atau begitu juga boleh assalamualaikum, assalamualaikum. Itu dua kali sunnah, yang kedua juga sunnah. Ini dengan catatan Bu, syaratnya tidak batal. Kalau batal salam pertama, udah salam pertama tiba-tiba batal Ibu, hadas, kentut, nggak usah lanjutin karena haram hukumnya. Misalnya begini, udah lagi tasyahud akhir, alamin innaka hamidul majid, assalamualaikum warahmatullah, batal, nggak usah lanjutin salam yang kedua, karena itu adalah bagian dari sholat juga. Salam kedua ini meskipun sunnah, dia bukan salam sembarang salam, tapi dia adalah salam yang merupakan bagian dari sholat. Semua bagian dari sholat tidak boleh dilakukan dalam keadaan berhadas, haram hukumnya, dosa. Orang nggak usah wudhu lagi, selesai aja, udah selesai sholatnya. Bilang alamin innaka hamidum majid, assalamualaikum, atau boleh assalamualaikum warahmatullah. Tahu-tahu Ibu kentut, udah wirid aja, udah nggak usah lanjut salam yang kedua, nggak usah diulang, nggak, itu udah sah, nggak usah diulang karena udah sah. Kenapa dikatakan sudah sah? Karena udah salam pertama. Yang wajib itu salam pertama, salam kedua sunnah. Cuma meskipun salam kedua sunnah, tadi saya bilang ini bukan salam sembarang salam, nggak boleh salam kedua itu dalam keadaan berhadas, karena dia masih bagian sunnahnya sholat. Kalau salam yang bukan di sholat, ya Ibu boleh aja salam nggak punya hadas, nggak apa-apa. Tapi kalau salam yang bagian sholat, yaitu salam kedua ini harus dalam keadaan wudhu, harus dalam keadaan suci. Ini sunnah yang pertama, mengucapkan salam yang kedua. Dalam pembahasan ini sunnah yang pertama. Kemudian yang berikutnya, tadi yang sudah kita baca, sunnah juga kita menyempurnakan salam sampai warahmatullah. Jadi kalau sampai assalamualaikum boleh, assalamualaikum, tapi harus assalamu ya, harus pakai alif lam. Itu rukun, itu wajib pakai alif lam. Assalamualaikum itu wajib pakai alif lam, nggak boleh lamkom, nggak boleh. Atau Ibu juga nggak boleh assalamualaikum, nggak boleh, harus assalamualaikum, harus pakai alif lam. Ada tasdidnya dalam kitab-kitab lain, diantaranya kitab Safinah, itu menjelaskan bahwa assalamualaikum itu tasdidnya harus ditegesin, nggak boleh assalamualaikum. Kalau assalamualaikum berarti nggak ada alnya, jadi tasdidnya kurang, maka bisa jadi sholatnya nggak sah. Jadi harus assalamualaikum, harus pakai alif lam. Satu kali doang nggak apa-apa, karena yang rukun satu kali. Kemudian sampai kum doang nggak apa-apa, sampai kum. Tapi sunnahnya kita sempurnakan sampai warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, sunnah. Dua kali assalamualaikum warahmatullah, jadi sunnah. Nah kalau wabarakatuh itu buat sholat jenazah. Sholat jenazah disunnahkan. Ibu pernah sholat jenazah Bu? Di Mekah. Iya, biasanya Mekah itu tiap waktu ada sholat jenazah. Nggak tahu mayatnya di mana, ada mayatnya di tempat khusus.
Kalau sholat jenazah sunnahnya itu sampai wa barakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kalau sholat biasa selain jenazah, assalamualaikum warahmatullah, cukup sampai situ. Kalau mau ngambil yang fardu atau yang wajib, assalamualaikum udah cukup. Tapi bagusnya sampai warahmatullah. Ini sunnah yang tadi kita baca warahmatullah. Termasuk juga sunnah nengok, Bu. Nengok itu nggak wajib. Nengok itu termasuk sunnah hayat. Yang diajarkan guru-guru kita, orang tua kita dulu itu udah lengkap. Udah sampai warahmatullah, nengok lagi. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Udah lengkap, artinya sudah yang fardunya dapat, sunnah-sunnahnya udah dapat juga. Nengok yaminan wa shimalan, nengok kanan, nengok kiri, itu sunnah. Kalau nggak nengok gimana? Sah. Lagi salah bantal. Tahu salah bantal? Bantal sih disalahin. Kagak bisa nengok ya. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Lah, mak, ngapa kagak nengok? Berisik aja lu. Gue lagi sakit nih. Lagi sakit lagi gua, lagi pula itu kagak wajib. Lah, mak kata siapa? Ngaji makanya. Gitu. Lah, mak kata siapa? Nengok kagak wajib. Makanya ngaji, nengok kagak wajib. Sunnah. Bagusnya kita nengok kiri kanan. Yang di sini yang menarik di sini disampaikan oleh musannif bahwa selain kita nengok kanan dan nengok kiri ketika salam dalam sholat, ini hati kita niat, hati kita maksudkan, kita bermaksud dengan salam tersebut, kita bermaksud mengucapkan salam untuk makhluk-makhluk Allah yang beriman seperti malaikat, kemudian golongan-golongan yang beriman dari bangsa manusia maupun dari bangsa jin. Jin ngelihat ibu sholat, Bu. Makanya rumah kalau sering disolatin, orangnya di rumah pada sholat semua, itu nggak ada jin yang ganggu-ganggu, nggak ada. Orang setiap hari assalamualaikum, didoain sama kita assalamualaikum. Tapi niatin ketika kita mengucapkan salam ke kiri dan kanan, itu niat mengucapkan salam untuk orang beriman, untuk orang-orang beriman dari bangsa jin, manusia maupun malaikat. Assalamualaikum warahmatullah. Kita niat untuk mengucapkan salam itu kepada seluruh makhluk Allah yang beriman dari bangsa jin, malaikat maupun manusia. Tidak hanya yang tidak terlihat, maksudnya para wali-wali Allah, orang-orang soleh, ruh-ruh para anbiya, para syuhada, tapi kita juga niat mengucapkan salam itu. Tadi saya belum baca artinya tuh ya sambil jelasin dah. Nih, min malaikatin wa mu'mini insin. Ketemu bu yang saya baca. Wa mu'mini insin, dan orang beriman dari golongan manusia, wa jinnin, dan jin ada di situ. Wa yanwihi ala man khalfahu, dan juga orang itu yang sholat berniat kepada orang yang ada di belakangnya, wa amamahu, dan yang ada di depannya, bi ayyihi masya'a, dengan yang mana aja, salam yang mana aja yang dikehendaki. Jadi maksudnya bi ayyihi masya'a, dengan salam yang mana aja. Salam yang pertama ibu niatin aja untuk orang-orang beriman dari seluruh golongan makhluk Allah, dan juga orang yang ada di sebelah kanan ibu. Assalamualaikum warahmatullah. Kalau ibu sholatnya jamaah atau ada orang lain. Kalau ibu sholat jamaah jadi makmum, kebetulan di depan ibu ada imam, niatin juga buat imam. Apalagi imam itu salamnya duluan dari kita, niat jawab salam imam. Assalamualaikum, imam kan salam duluan, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Maka salamnya ibu, salam kita sebagai makmum, niat juga untuk menjawab salam imam. Ini yang dimaksud bi ayyihi masya'a. Wa makmumin. Nah, saya lanjutkan 145 di situ. Ya, wa makmumun ar-radda ala man, itu bagusnya wa makmuman. Ya, wa yanwihi ala man khalfahu,
wa amamahu bi ayyihima wa ma'mumun, dan makmum itu berniat ar-radda ala man sallama alaih, yaitu membalas salam orang yang mengucapkan kepada dia, membalas salamnya imam. Maksudnya kita jadi makmum, ada di sebelah kanan imam. Ini misalnya imamnya di sebelah sini Bu, di sini saya sholat, salam saya kan kiblatnya sana misalnya, salam saya ke kanan dulu, assalamualaikum warahmatullahi. Niat mengucapkan salam untuk orang sebelah kanan, untuk malaikat, untuk jin, untuk orang-orang beriman, semua pokoknya, min mukmini jinnin wa insin, orang beriman dari bangsa malaikat, jin maupun manusia, salam. Nah kebetulan imam ada sebelah kiri saya karena saya sholatnya di sini, maka niat juga salam yang kedua buat jawab imam, assalamualaikum warahmatullahi. Jadi diniatkan untuk menjawab salamnya imam, karena imam pasti ucapin salam buat kita. Imam pasti mengucapkan salam untuk makmumnya. Kalau imamnya tahu, ya kalau saya sih begitu pasti. Kalau imamnya tahu, itu pasti dia mengucapkan salam bukan hanya untuk mengakhiri salat, tapi untuk mengucapkan salam pada makmumnya. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi makmumnya pada adem, Bu. Makmumnya adem jadinya. Pulang ke rumah nggak berantem sama bininya, nggak dikit-dikit marah-marah, dikit-dikit demo, adem. Karena kenapa? Karena imamnya tahu, didoain assalamualaikum warahmatullahi. Makmumnya didoain waktu assalamualaikum. Kalau imamnya tahu. Nah imam yang mengucapkan salam ini diniatkan untuk makmum, maka kita juga seyogianya kita niatkan salam kita untuk menjawab salamnya imam waktu kita jadi makmum. Jadi menjawab salam imam dengan salam yang sama. Jangan jawab salam kayak di luar sholat tuh, assalamualaikum warahmatullahi, waalaikumsalam. Jangan. Itu mah jawab salam di luar sholat. Kalau ini jawabnya sama, assalamualaikum warahmatullahi, imamnya di sana. Dan setelah itu niatkan juga buat makmum atau buat jamaah yang sebelah kita kalau ada. 145 di situ ada wa makmumun ar-radda ala man sallama alaihi. Kemudian yang disunahkan juga wa idrajuhu bila maddin, dan mempercepat salam, wa niyatu khurujin minas shalah, dan niat keluar dari salat bitaslimatil ula, dengan salam yang pertama. Seketika kita mengucapkan salam, maka sunnahnya salamnya cepat. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Jangan panjang-panjang. Assalamualaikum warahmatullahi. Jangan panjang-panjang. Kalau panjang itu khilaful aula. Khilaful aula itu mendekati makruh. Jadi bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Udah gitu aja. Jangan assalamualaikum warahmatullahi. Itu aja udah kepanjangan. Yang dilakukan oleh di Masjidil Haram itu ada namanya muballigh. Muballigh itu orang yang niruin imam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, ada nggak? Ada. Terus sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamidah. Itu namanya mubaligh. Mubaligh itu namanya, sebutannya mubaligh. Kadang-kadang ada mubaligh yang panjang, itu khilaful aula, itu mendekati makruh, nggak bagus. Assalamualaikum warahmatullahi, imamnya udah begitu, tapi dia assalamualaikum warahmatullahi, itu nggak bagus. Itu mendekati makruh. Jadi bagaimana? Ya bagi ya buat kita yang udah tahu, maka cukup assalamualaikum atau assalamualaikum warahmatullahi. Cepat. Idraj di sini maksudnya adalah cepat, tidak perlu panjang-panjang. Salamnya secukupnya saja. Kemudian sunnah ab'ad yang terakhir nih. Sunnah hayat yang terakhir, niat keluar dari sholat ketika salam pertama. Waktu salam pertama kita niat keluar dari sholat. Kalau kita nggak niat nggak apa-apa, karena ini hanya sunnah saja. Ngomong-ngomong ibu, kalau salam pertama niat keluar sholat nggak Bu? Niat keluar sholat nggak?
nggak apa-apa, karena memang sunnah. Tapi kalau kita mau dapat pahala sunnah, kesempurnaan, ketika salam pertama begitu assalamualaikum, hati kita niatnya berarti ada dua, niat mengucapkan salam untuk makhluk Allah yang soleh, yang beriman, kemudian niat keluar dari sholat. Ketika salam pertama niat keluar dari sholat, tapi harus ketika salam Bu ya, jangan fil alamin innaka hamidum majid ibu bengong udah niat keluar sholat, niat saya mau keluar sholat, batal seketika itu juga. Karena sholat itu tidak boleh ada kebimbangan. Dalam sholat itu nggak boleh ada niat keluar, niat pengen batalin aja, batal sholat. Beda sama puasa Bu. Saya puasa bulan Ramadan, ngelihat bocah makan es kelapa, enak banget tuh, kayaknya gue pengen beli juga dah. Baru begitu doang nggak batal kalau belum minum. Tapi kalau sholat, ibu ada niat untuk batalin sholat, ada niat untuk keluar sholat, batal seketika itu juga. Meskipun hanya niat saja, maka niat keluar dari sholat ini harus dibarengi dengan assalamualaikum warahmatullah, harus dibarengi dengan salam yang pertama. Kalau sebelum salam yang pertama itu bisa batal sholatnya. Kalau ibu belum terbiasa ya boleh dilatih, kalau masih susah ya udah salam aja, karena salam pertama udah otomatis mengeluarkan kita dari sholat. Salam pertama itu seperti tahallul, tahu Bu tahallul Bu? Tahallul dalam umroh atau dalam haji. Kalau takbir dalam sholat yang pertama namanya takbiratul ihram. Itu ihram artinya mengharamkan. Yang tadinya halal jadi haram. Tadinya ibu boleh ngomong, ketika udah Allahu Akbar haram udah ngomong, udah nggak boleh dipanggil sama suami, juga nggak boleh, mak apa lagi sholat. Udah haram dah, namanya udah takbiratul ihram. Nah bagaimana halalnya? Halalnya ketika udah salam. Jadi salam dalam sholat itu sama dengan tahallul dalam ibadah haji atau umroh. Begitu kita udah salam yang pertama aja, maka udah halal lagi. Yang tadinya ngomong nggak boleh, udah boleh. Yang tadinya minum teh nggak boleh, udah boleh. Yang tadinya nyuci piring nggak boleh, sholat sih nyuci piring. Maka habis rapi sholat salam, maka udah halal, namanya sudah tahallul, diperbolehkan lagi. Inilah sunnah-sunnah hayat, sunnah yang bagus dilaksanakan, dan kalau kita tinggalkan nggak apa-apa, tapi bagusnya kita sempurnakan. Karena sunnah hayat, perumpamaan saya dulu itu, sunnah hayat itu ibarat laksana bulu-bulu atau rambut-rambut pada diri seseorang. Orang kalau rambutnya botak, alisnya botak, nggak ada bulu matanya, enak nggak dilihat Bu? Agak enak juga. Makanya sholat kita juga begitu. Sholat nggak baca subhanallah, subhana rabbil azim wa bihamdi. Sholat nggak baca rabbana lakal hamdu, sah nggak? Sah. Cuma kayak orang botak. Orang botak, alis kagak, bulu mata kagak. Kagak enak banget lihatnya, rambut botak. Maka sunnah hayat ini dianjurkan. Kalau ditinggalkan nggak perlu kita tampil dengan sujud sahwi, nggak perlu, karena sunnah hayat itu tidak diajarkan untuk sujud sahwi. Nanti ada pembahasannya sunnah abad. Sunnah abad ini sunnah yang kalau kita tinggalkan diganti dengan sujud sahwi, seperti kunut, tasyahud awal dan lain sebagainya. Itu insya Allah kita bahas dalam pertemuan yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Mohon doanya. Saya mau melaksanakan maulid nanti malam, doain Bu supaya acaranya lancar, cerah, barokah. Mohon Fatihah juga terutama buat guru-guru kita, buat ya, Haji Haris Nasution, beliau lagi sakit, kita bacakan suratul Fatihah. Mudah-mudahan Allah memberikan kesembuhan, dan juga untuk kita semua mudah-mudahan Allah berikan kita kesehatan, keberkahan dalam seluruh urusan kita. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. Demikian dari saya, lebih kurangnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.